Nah, perintah ini ya ternyata ada sebab nuzulnya. Orang Arab jahiliyah setelah haji mereka berkumpul kelompok-kelompok. Nanti di situ cerita-cerita saling membanggakan nasab keturunannya. Oh, dulu orang tua kami yang suka ngasih minum air orang haji, musafah namanya. Ya. Amalan memberi minum orang haji itu dari dulu sudah ada, namanya musafah. Sikoyah. Ada juga yang bapak moyangnya itu suka ngasih makan. Ada juga yang menyediakan tempat. Pokoknya banyak jasanya kepada orang yang haji. Nah, itu dicerita-ceritakan, dibangga-banggakan. Maka di sini teguran dari Allah. Setelah rangkaian ibadah haji selesai, zikir dulu. Jangan sampai cerita-cerita kalian itu malah mengalahkan zikir. Azikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Kalau bisa semangat kalian menceritakan tentang kehebatan nasab, kehebatan silsilah keluarga, jangan mengalahkan semangat untuk berzikir, minimal sama seimbang. Atau bahkan zikirnya lebih kuat. Aw asyadda dzikra. Zikirnya yang lebih kuat. Di sini digambarkan dalam tafsir Jalalain, "Kama kuntum tadhkurunahum inda faraghi hajjikum bil mufakharah." Ya, dulu begitu orang-orang dulu mereka kumpul-kumpul saling membanggakan nasab keturunan, silsilah keluarga dengan penuh kebanggaan, saling bangga-bangga. Ini teguran dari Allah. Ya. Harus lebih kuat zikirnya. Min zikrikum iyahum wa nusiba asyaddu alal hal min zikril mansub bidhkuru iz laut akhara anhu lakana sifat. Nah, kemudian di ayat selanjutnya ini wa faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini ayat ini mengandung pengertian untuk pemahaman bahwa ini juga teguran dari Allah. Ya. Ada orang setelah melaksanakan ibadah haji, ya doa. Bagus. Tapi harus perhatikan jenis doanya. Di sini mengandung celaan dari Allah untuk orang yang doa hanya untuk dunia. Ya. Dia doanya ini Rabbana atina fid dunya. Ya, hanya itu saja. Nah, maka Allah tegur wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang berdoa kayak gini, ini nanti tidak dapat apa-apa di akhirat. Boleh jadi apa yang dia minta dia dapat di dunia, tapi dia rugi. Ya, dia nanti nggak dapat balasan di akhirat. Dan ini termasuk doa yang tidak bagus. Doa yang tercela. Ya, jangan minta dunia doang. Nah, sedangkan doa yang dianjurkan itu doa untuk kenikmatan dunia juga untuk kenikmatan akhirat. Ya. Ada orang doa untuk akhirat saja. Nah, ini juga kurang baik. Karena di dunia ini juga kita masih hidup, masih butuh dengan keperluan dunia. Kalau kita tidak dapat, boleh minta sama Allah. Ya Allah, ini banyak amat ya keperluannya. Utang numpuk, beras habis, sekolah bayaran belum kebayar, yang satu mau kuliah. Banyak banget ini keperluan dunianya. Boleh minta sama Allah, boleh. Tapi jangan hanya dunia saja. Harus dibarengi dengan permintaan untuk akhirat. Ya. Nah, sedangkan terkabulnya doa itu ya, ada 3 kemungkinan. Sama Allah akan berikan sesuai dengan yang diminta di dunia ini. Langsung. Ya. Yang kedua, makbulnya doa itu ditandai dengan memang yang diminta nggak dikasih sama Allah, tapi Allah ganti dia dihindarkan dari musibah. Jadi kita jangan kecil hati. Ini doa saya udah bertahun-tahun kok nggak kelihatan nih hasil doanya. Tapi pernah ya dihindarkan dari celaka. Nah, lagi naik motor, ya disenggol sama truk, disalip sama truk. Aduh, untung nggak jatuh.
Itu kemungkinan hasil doa kita, tapi Allah kasih sebaliknya. Ya, kita misalnya minta sama Allah luasan rezeki, Allah hindarkan dari musibah. Itu juga tanda dimakbulkannya doa. Yang ketiga, permintaan atau doa itu Allah simpan di akhirat. Di dunia nggak dikasih. Nah, tiga hal kemungkinan dikabulkan doa ini, jangan mengecilkan hati kita untuk tidak mau doa. Ini saya udah doa bertahun-tahun. Mungkin doanya belum kenceng. Ya, karena doa itu kata ulama seperti orang mahku, ya. Mahku sebuah paku ke kayu atau ke batu. Kan nggak langsung satu kali pukul langsung pakunya habis gitu, tertancap. Pelan-pelan. Satu kali doa, dua kali doa. Insya Allah nanti Allah kabulkan. Jangan suuzon sama Allah. Ya, dalam doa jangan suuzon sama Allah. Kita harus merasa bahwa kenapa doa belum dikabulkan. Bisa jadi cara doanya yang tidak betul atau syarat-syarat doa dikabulkan belum dilaksanakan. Termasuk syarat doa agar dikabulkan itu makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal. Itu salah satu syarat diterimanya doa. Ya. Karena Rasulullah pernah bersabda, ada orang datang dari satu perjalanan yang jauh, bajunya lusuh, berkeringat, rambutnya acak-acakan, mukanya kusut. Doa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tapi Allah tidak terima doanya. Kenapa? Karena baju yang dia pakai haram, makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram. Itu menyebabkan doanya tidak naik ke langit, kata Rasulullah. Nah, ini maka ayat ini mengandung juga pemahaman bahwa ada orang doa hanya untuk dunia dan ini doa yang tercela. Ya. Maka di ayat selanjutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Jelas dari doa ini mengandung dua permintaan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini biasa kita kenal dengan doa apa? Sapu jagat. Jadi doa yang menyeluruh, ya, dapat kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Diakhiri dengan waqina adzabannar. Sebagian ulama mengatakan bahwa di setiap doa kita diakhiri dengan doa ini, ya, supaya doanya lebih mantap. Tapi ini bukan sunnah, ya, bukan harus doa itu seperti itu. Harus ada robbana atina fid dunya hasanah, enggak. Ya. Tapi memang ini termasuk kalau doa kita ingin mudah dikabulkan sama Allah, diakhiri dengan robbana atina fid dunya hasanah. Maka doa-doa ulama itu begitu, pasti, ya, di akhirnya mengucapkan doa seperti ini. Hasanah atau kebaikan dunia itu seperti apa? Ketenangan hidup, anak yang soleh, bisa rajin ibadah, ya, itu namanya kebaikan dunia. Rezeki lancar, ya, harta banyak, itu kebaikan dunia. Boleh kita minta sama Allah jadi orang kaya, boleh, nggak masalah. Ya. Kemudian kebaikan akhirat apa? Masuk surga, dapat ampunan dari Allah, dapat ridho dari Allah, itu kebaikan akhirat. Nah, kemudian yang terpenting itu doa yang kita paham, bukan harus bahasa Arab. Ya, tapi kalau robbana atina pasti sudah hafal semua, ya, tinggal kita memahami artinya. Jangan sampai kita ngapal doa bahasa Arab bagus-bagus, nggak tahu artinya. Nah, itu nggak bagus juga. Ya. Doa yang paling baik yang kita paham, dan keluarnya doa itu dari hati, bukan sekadar dari lisan. Karena sudah rutin doa seperti itu, lancar ngomongnya, tapi sambil ngelamun, hatinya nggak fokus. Ini nggak bagus doa seperti itu. Ya, doa yang baik, ya, dengan ada ihtidarul qalb, keluar atau lahir dari hati, itu doa yang paling bagus. Kemudian di ayat selanjutnya, jadi ini agak menarik, ya, dari di pembahasan haji, tiba-tiba ada pembahasan tentang doa, sama seperti ayat-ayat yang tentang puasa itu.
juga di tengah-tengahnya itu ada pembahasan tentang doa. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap ibadah kita itu, ya, jangan lupa untuk doa. Habis sholat doa, habis zikir doa juga. Dalam setiap keadaan doa. Dan memang Islam telah mengajarkan agar kita tidak lepas dari berbagai doa. Ya, mau masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, ya, buka baju pakai baju ada doanya, ya. Ini kan menunjukkan bahwa kita jangan terlepas dari doa. Nah, jangan terlepas dari doa. Bahkan ulama mengatakan orang yang tidak mau doa itu orang sombong. Seolah-olah dia mampu, tidak butuh bantuan Allah. Maka jangan lupa doa. Tapi ada orang jarang doa, sibuk baca Quran. Sampai saking sibuknya sampai lupa doa. Kata Rasulullah, orang yang disibukkan dengan Al-Quran sampai tidak sempat doa, maka dia akan diberikan sesuatu yang lebih baik daripada doanya. Jadi dengan Al-Quran itu sendiri sudah termasuk dia zikir sama Allah. Walaupun dia nggak sempat doa, karena sibuknya dengan Al-Quran. Nah, kalau sibuknya macul, nah lain lagi. Udah capek macul, habis waktu nggak mau doa. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya. Nah, di ayat yang selanjutnya kembali membahas tentang ibadah haji. Nah, kembali membahas tentang ibadah haji. Allah kemudian berfirman, "Wazkurullaha bitakbir inda ramil jamarat." Dan berzikirlah kalian pada Allah fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang sudah ditentukan. Hari apa itu? Dalam tafsirnya ayyamit tasyrik, as-salasat, ya, hari tasyrik yang 3, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ada yang tahu kenapa disebut hari tasyrik? Yang tahu, Bu? Bedah arti tasyrik. Ya, 11, 12, 13 Zulhijjah ya. Ya, kita bedah arti tasyrik. Tasyrik berasal dari kata syaraq, artinya timur, arah timur. Masyrik, maghrib. Maghrib itu arah barat, tempat terbenamnya matahari. Masyrik itu arah timur, tempat terbitnya matahari. Tasyrik sendiri artinya menghadapkan sesuatu ke arah timur. Tuh, maksudnya bagaimana? Apa yang dihadapkan ke arah timur? Nah, jadi kalau kita berangkat dari tanggal 10 namanya hari Idul Adha, Idul Kurban, ya, atau hari Nahar. Tanggal 10 Zulhijjah kita disunahkan untuk bagi yang mampu menyembelih hewan kurban. Ya. Kadang kalau sunnahnya itu menyembelih hewan kurban, sunnahnya itu satu orang satu kambing bagi yang mampu. Menyembelih sendiri, menguliti sendiri, ya, membagikan kambing sendiri, itu lebih sunnah. Memang repotan kalau di kita, karena jarang orang bisa menyembelih, jarang juga orang bisa ngulitin kambing, maka kambingnya diserahkan ke masjid, dibagi rata. Kalau hewan kurban itu yang kaya yang miskin boleh. Kalau zakat hanya orang miskin. Kalau yang kaya boleh menerima daging kurban. Nah, zaman dulu, ya, karena konsepnya itu setiap orang disunahkan menyembelih hewan kurban, maka hewan kurban itu zaman dulu nggak berlimpah, ya, maksudnya berlimpah, ya, karena rata-rata punya kambing. Dan zaman itu kambing murah, kambing sekarang agak mahal ya, apalagi hari kurban malah naik harganya. Nah, karena daging kambing melimpah, orang zaman dulu belum punya freezer. Gimana nih supaya awet? Nah, caranya dijemur, ya. Karena matahari terbitnya dari timur,
maka jemuran kambing itu dihadapkan ke timur. Maka hari setelah tanggal 10 Zulhijjah disebut hari tasyrik. Artinya hari menjemur daging ke arah timur. Nah, kita harus tahu nih hari tasyrik ya. 3 hari saja. Zaman dulu jadi dendeng, awet. Nanti kapan mau dimasak, ya, nanti dia jelempek lagi. Dan mataharinya memang kondisinya panas. Sekarang di Saudi sedang 48 derajat Celcius. Satu hari bisa kering tuh. Daging ya, bagian anduk jadi kayak anduk beneran, kayak kanebo. Kering, ya, kering betul-betul kering. Nah, di hari-hari tasyrik Allah memerintahkan untuk berzikir. Zikirnya apa? Bitakbiri, dengan selalu mengumandangkan takbir. Ya, maka berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu kalau pelaksanaan sholat Id sudah berakhir, sudah tidak disunahkan untuk bertakbir. Tapi kalau Idul Adha, menurut riwayat Ibnu Abbas, sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam, setiap habis sholat disunahkan untuk bertakbir, namanya takbir muqayyad. Takbir itu ada 2, takbir muqayyad dan takbir mursal. Kalau muqayyad terbatas hanya setelah sholat. Kalau mursal itu boleh sembarang waktu. Ya, seperti takbiran malam takbir itu dari terbit matahari, dari terbenam matahari sampai berakhirnya imam khutbah Id, ya, itu namanya takbir mursal. Mau jam 8 pagi, mau jam 9, atau malam habis isya sampai subuh, boleh bertakbir. Ya, namanya takbir mursal. Nah, ini perintahnya ini, ayat ini, wazkurullah fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 3 hari tasyrik. Kemudian dilanjutkan, faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Maka siapa orang yang bersegera, nah ini ditafsirkan ista'jala bin nafar min Mina. Dia bersegera untuk bersafar dari Mina. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Ya, orang yang melaksanakan haji ada istilah nafar awal, nafar. Nah, ini kita ulang ya. Setelah wukuf tanggal 10, maka ibadah haji setelah terbenam matahari, mereka ke Mina, bermalam di Mina. Apain? Ya bermalam. Malam. Sambil ngambil batu, persiapan jumroh. Berapa batu yang dikumpulkan? Minimal 28. Minimal 28. Maksimal 49. Maksimal. Rinciannya bagaimana? Malam hari besoknya tanggal 11 Zulhijjah bawa 7 batu untuk lempar jumroh Aqobah. Ya, jumroh Aqobah, 7 batu. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar. Sudah lempar, balik lagi ke Mina. Kemudian besoknya bawa 21 batu untuk melempar 3 jumroh. Jumroh Ula, jumroh Wusta, jumroh Aqobah. Masing-masing jumroh 7. 7 kali 3, 21. Nah, setelah itu, setelah jumroh, bagi yang ingin langsung ke Mekah, boleh. Sebelum matahari terbit, dia langsung ke Mekah. Gak lagi balik ke Mina, boleh. Ya. Berarti dia melempar batu hanya 28 dari hari pertama itu. Makanya di sini artinya faman ta'ajjala fi yaumaini, barang siapa yang bersegera ke Mekah di hari yang kedua, ya dua hari itu sudah jumroh tanggal 11 dan tanggal 12. Ya kembali ke Mekah. Fala itsma alaih, kata Allah. Maka tidak apa-apa, enggak ada dosa, enggak apa-apa. Ya, nanti di Mekah dia langsung tawaf ifadah, dia sa'i, halul, selesai. Haji selesai. Tapi kalau ada orang yang saya mau lempar jumroh lagi besoknya,
Maka tanggal 12 setelah terbenam matahari dia kembali ke Mina atau setelah lempar jumroh itu dia ke Mina. Bermalam lagi di Mina. Saya mau jumroh lagi besok. Belum puas. Kemarin setannya nggak kena. Kemarin kena kepala orang malah. Penasaran ya. Nah, orang yang seperti ini justru malah wajib jumrohnya itu. Ya, karena dia berangkat ke Mekahnya sengaja ditunda sampai terbenam matahari. Maka dia harus bermalam lagi di Mina untuk besoknya dia jumroh lagi. 3 kali jumrohnya. 3 jumroh yaitu jumrohul ula, kemudian wusta dan Aqobah. Masing-masing jumroh di 7 batu, 7 kali 3 sama dengan 21. Berarti total dari hari pertama tanggal 11, 7 tambah 21 tambah 21 sama dengan 49. Ya. Setelah itu tanggal 13 itu baru dia balik ke itu namanya nafar tani dan nafar awal dan nafar tani. Kedua-duanya boleh. Maka dalam ayat ini juga waman ta'akhara, maka barang siapa yang melambatkan diri biha dengan jumroh abad kalayatul salis, sehingga dia menginap pada malam ketiga di Mina waroma, dan dia melempar jimarahu jumrohnya, wala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Bidzalika ayhum mukhayyaruna fi dzalika wa nafal itu. Dan para jamaah haji diberikan pilihan, terserah mau tanggal 12 kembali ke Mekah silahkan sebelum matahari terbenam, atau kembali ke Mekah besoknya tanggal 13. Liman ittaqallah fi hajjihi li'annahu hajjul al-filhah. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, justru dia senangnya menambah hari. Jadi walaupun ada pilihan boleh kembali tanggal 12, dia senangnya malah kembali besoknya aja. Kurang rasa katanya kalau 2 hari. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ingatlah atau ketahuilah annakum ilaihi tuhsyarun, bahwasanya kalian akan dikumpulkan ya kepada Allah fil akhirati, di hari akhirat, wa yujazikum bi a'malikum, Allah akan balas setiap amal kalian. Nah, ini juga harus kita garis bawahi bahwa di antara fase perjalanan kehidupan kita sebelum sampai di surga ada yang namanya hari mahsyar. Kapan terjadi hari mahsyar? Setelah seluruh manusia dibangkitkan dari kubur. Ya. Jadi manusia yang meninggalkan dunia saat ini masih ada di alam barzah. Nanti kalau semua manusia sudah mati, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat sudah meninggal, sudah berada di bumi, di tanah, baru nanti ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ya, manusia akan bangkit dari kuburnya masing-masing. Nah, tapi kalau orang yang kafir, dia kaget. Apa-apaan ini? Ya. Siapa ini yang membangkitkan kami? Ya, dalam apa namanya? Dalam surat Yasin, man ba'atsana mimma raqadina. Dia akan berkata, siapa ini yang ngebangunin dari tidur panjang kita? Ya, lagi anak-anak tidur kan, di kubur itu kan kayak orang tidur. Terganggu ternyata. Oh, ternyata benar apa yang dijanjikan para nabi dulu. Ternyata ada hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan seluruh manusia digiring ke satu tempat namanya mahsyar. Semua dalam keadaan tertunduk, wajahnya ketakutan, seolah-olah seperti orang yang mau menghadap raja. Karena ketika itu rajanya tidak ada raja lain kecuali Allah. Itu namanya hari mahsyar. Dan dari ayat ini kita meyakini bahwa akan terjadi hari mahsyar. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan yakinilah kalian akan kembali kepada Allah. Dikumpulkan kepada Allah. Kemudian di ayat yang 204, wa minan nasi may yujibuka qawlu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada orang yang mengagumkan kalian ucapannya. Ucapannya enak banget didengar. Ya, ucapannya manis. Ya. Tapi ucapannya itu, di balik ucapannya itu ada kemunafikan. Ini hati-hati. Ya. Hati-hati. Ayat ini ada asbabun nuzulnya.
Ini menceritakan tentang seseorang namanya Akhnas bin Syuraik. Siapa Akhnas bin Syuraik? Ini salah satu tokoh pentingnya orang-orang munafik ya, di Madinah. Akhnas bin Syuraik ini orangnya pinter ngomong. Ya. Dia selalu mendekati majelis Nabi. Maka di majelis itu dengan kepandaian omongannya itu dia mengaku beriman kepada Allah. Jadi iman itu pura-pura. Tapi kepura-puraannya itu dia tutupi dengan omongan yang mengagumkan. Nah, hebatnya Allah dalam ayat ini Allah nggak menyebutkan nama. Walaupun para ulama tafsir selalu mengkaitkan orang yang disinggung Allah dalam ayat ini merujuk kepada Akhnas bin Syuraik. Kenapa tidak disebutkan? Namanya tidak langsung saja disebutkan. Nah, kalau namanya disebutkan, kemudian diberitahu kepada sahabat, maka nanti sahabat mukulin dia. Oh, ini ternyata orang munafiknya nih ketahuan. Itu hikmah kenapa namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua hikmahnya kata ulama, bahwa orang-orang seperti Akhnas bin Syuraik itu akan selalu muncul di setiap zaman. Bukan hanya di zaman Nabi. Orangnya memang beda, tapi sifatnya sama. Ada kan di tempat kita orang yang wah pandai, kalau dikasih hujah tentang agama dia lebih pintar ngomongnya. Agama itu kan privasi, hak individu. Jangan ada orang yang mencampuri hak individu. Sudahlah, namanya agama sendiri-sendiri saja. Kadang dikasih nasihat dia lebih pintar ngomongnya. Bahkan dia menunjukkan gelarnya. Saya ini udah belajar kemana-mana. Saya sudah saksikan di Eropa orang bebas beragama, bebas melakukan apa saja. Ini lebih pintar dia. Ya. Nah, ini maka ini peringatan dari Allah melalui ayat ini, hati-hati. Ya. Apalagi terhadap para pemimpin munafik. Omongannya manis sebelum terpilih, janji sana, janji sini. Setelah terpilih lupa dia. Ya. Siapa ya kata dia? Mau nemuin aja di rumahnya pakai protokol, pakai lapis security, ring 1, ring 2, ring 3. Giliran kampanye aja, muluk-muluk janjinya. Pokoknya nanti kalau saya jadi gaji guru naik. Setelah jadi nggak ada anggaran buat guru. Wah, kasihan ya para guru itu. Nah itu omongannya tidak sama dengan kenyataan, fakta. Maka ayat ini menjadi peringatan bagi kita bahwa orang-orang seperti itu pasti ada. Memang dari sejak awal Al-Quran Allah sudah menyebutkan bahwa jenis golongan manusia itu ada 3. Ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Jadi di awal surat Al-Baqarah kan seperti itu. Bahkan ayat yang membicarakan tentang orang munafik jauh lebih banyak dibandingkan ayat-ayat tentang orang beriman dan orang kafir. Ya. Itu menunjukkan bahwa orang munafik jauh lebih berbahaya. Ya, karena kita akan tertipu dengan penampilan zahirnya, dengan ucapannya yang luar biasa. Ya. Dan di dalam Al-Quran memang ada 3 jenis golongan manusia itu dibuatkan surat sama Allah. Ada surat Al-Mu'minun, ada surat Al-Kafirun, juga ada surat Al-Munafiqun. Bahwa itu akan ada itu dalam setiap zaman. Ya, di lingkungan kita, di tempat kita, ya, di negara kita pasti ada orang yang berkarakter Mu'minun, berkarakter Kafirun, dan berkarakter Munafiqun. Dan munafikun itu ada 3 kategori kata ulama. Pertama, munafik akidah. Orang pura-pura masuk Islam. Mungkin tujuannya ingin nikah sama seorang wanita. Sudah punya anak, dia balik ke agama sebelumnya. Ini namanya munafik akidah. Ada yang kategorinya munafik ibadah. Dia sudah Islam memang dari kecil, tapi ibadahnya itu pura-pura saja.
Sholat Jumat ya hadir ke masjid. Cuma nggak mau dibilang sama orang nggak sholat Jumat aja tujuannya. Ya. Buktinya sehari-hari dia nggak sholatnya seminggu sekali. Ada orang sholat setahun 2 kali. Ya. Idul Adha itu betul Bu, ada Bu di kampung saya itu. Nah, ini orangnya udah meninggal, saya bukan buka aib, artinya pelajaran bagi kita. Ada itu kita tahu dia hari-hari nggak sholat, sholat Jumat pun enggak. Karena kapan kita balik dari masjid, dia ada depan rumahnya ngopi. Nah, kalau dia bilang saya sholat Jumatnya ke Mekah, nah dari tadi ngopi di situ. Ke Mekahnya kapan? Ya. Tapi kalau sholat Idul Adha dia ada di masjid. Bahkan itu kalau Mustafa Salam dia nangis sesenggukan minta maaf sama orang. Nah, ada orang yang sholatnya itu setahun 2 kali. Ya. Nah, orang-orang yang ibadahnya pura-pura, ingin dipuji, itu munafik ibadah namanya. Yang ketiga munafik akhlak. Ya, munafik akhlak. Ya. Ini hati-hati juga ya, pura-pura baik. Ada 3 cirinya kata Rasulullah. Idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Ya. Bilang punya bukti asli padahal palsu. Suruh ngeliatin tar aja di pengadilan. Dipanggil pengadilan kagak datang. Nah, ini omongannya berubah-berubah, suka bohong. Yang kedua ya, kal idza wa'ada khana. Ya, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia bikin janji selalu ingkar. Ini munafik akhlak namanya. Yang ketiga idza tumina khana. Kalau dikasih amanah dia khianat. Nah, ya istilahnya pura-pura baik, boleh kita katakan orang munafik akhlak itu pura-pura baik. Ini harus hati-hati kita ya, waspada, terutama pada para pemimpin yang munafik. Wallahu alam. Ini ayat ini kemudian diakhiri dengan pernyataan Allah wa huwa aladul khisab. Sedangkan si Akhnas bin Syurek ini padahal ya, dia sangat memusuhi kepada Islam. Ya, depan orang dia hanya pura-pura. Bahkan ini ditafsirkan karena munafiqan hal wal kalam li Nabi sallallahu alaihi wasallam yahlifu ana mu'minun bihi wa muhibbun lahu fayatna majlisahu fa aqdabahu Allah fi dzalika wa marra bi zar'in wa hamrin li ba'd muslimin fa ahqarahu. Ya, si Ahnas bin Syurek ini selalu mendekati majlis Nabi. Oh, dia di situ mengaku beriman, cinta sama Nabi, mengagungkan majlis Nabi. Tapi di luar itu dia pernah ya membakar kebunnya orang Islam. Oh, sangat memusuhi dia. Nah, maka ini orang yang harus diwaspadai seperti ini. Ya, di depan orang Islam dia sepertinya baik, ya, di belakang orang Islam dia sangat memusuhi. Sekarang banyak barat. Ya. Kita boleh sebut nama seperti Abu Janda, Ade Armando, ngakunya Muslim, tapi selalu menjelekkan Islam. Itu orang-orang munafik seperti itu. Ya, wallahu alam. Mudah-mudahan kita tidak terkena penyakit munafik. Dari ayat ini ya, kita stop dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan ke ayat selanjutnya, ayat yang ke-205. Dari apa yang sudah kita simak, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Yang selanjutnya kita akan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Katanya Pak Ustadz kalau ada orang